Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Soimin wa soimat, sobat hit semuanya, mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari wabah, tetap semangat dan ceria selalu ya. Jumpa kembali bersama kami tentunya dalam program Nunggu Beduk. Insya Allah hari ini juga kita akan dengarkan satu pertanyaan dari sobat kita semuanya. Apa sih pertanyaannya? Kita lihat sama-sama dan dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Dasmi, saya Obi ingin bertanya, bagaimana hukum membayar vidya puasa diganti dengan uang? Mohon jawabannya ya Pak. Alhamdulillah, luar biasa, terima kasih. Ini tentu banyak dialami oleh setiap kita yang sudah tidak mampu lagi berpuasa ya, karena kan ada juga dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang tidak memungkinkan lagi berpuasa, termasuk juga ibu yang mungkin dalam kondisi menyusui ya, dalam kondisi hamil, ada mungkin kekhawatiran akan dirinya atau juga akan ada kekhawatiran karena janinnya ya. Ini bagaimanakah bolehkah fidyah diganti dengan uang? Bicara soal ini memang ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat. Kalau kita coba kaji dalam konteksnya madhahibil arba'ah atau imam madhab yang 4, ada 3 yang tidak membolehkan. Di antaranya Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tidak membolehkan karena dengan alasan bahwa Rasul tidak pernah mencontohkan itu. Karena fidyah itu dibayarkan dengan makanan pokok. Jadi memberikan makanan, bukan memberikan uang. Tapi ada satu Imam madhab yang membolehkan, yakni Imam Hanafi, boleh ya. Tapi nominalnya setara dengan makanan. Jadi disetarakan. Makanya kesini-sini juga berkembang. Para ulama kita juga berbeda pandangan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tinggal kita mengambil sikap yang mana. Kalau saya secara pribadi, karena kecenderungan sekarang itu adalah kesulitan kita mungkin mencari bahan makanan pokok, atau lebih daripada kita mengambil sisi manfaatnya. Contoh, kalau kita berikan makanan ya, belum tentu dia mungkin punya lauk pauk dan lain sebagainya. Ada tambahan-tambahan yang lainnya. Karena di zaman dahulu itu makanan pokok yang digunakan untuk membayar fidyah maupun zakat adalah kurma, ya, kemudian gandum, kemudian kismis, kemudian juga susu dari susu kambing yang sudah dijemur dengan matahari, yang sudah mengental seperti mentega. Ya, itu 4 hal yang biasanya digunakan untuk membayar fidyah maupun juga membayar zakat ya. Nah, akan tetapi kalau kita tarik ke sini, di negara kita ya, di Indonesia kan tidak ada nih 4 makanan ini. Kita menggunakannya beras. Ya kan? Apakah berarti karena Rasul tidak mencontohkan dengan beras maka tidak boleh dengan beras? Intinya dengan makanan pokok. Cuman gini, yang pasti kita perhatikan adalah kalau pandangan Imam Syafi'i sendiri, 1 hari kita tidak berpuasa maka bayar dengan 1 mud. 1 mud itu takarannya lebih kurang 6,75 ons. Jadi kalau 30 hari tidak berpuasa, misalkan ya 30 hari tidak berpuasa, maka berarti 30 mud itu lebih kurang sekitar 20,25 kg beras, gitu kan? Itu pandangan Imam Syafi'i. Nah, kalau kita menggunakan takarannya Imam Syafi'i, maka keluarkan dengan menggunakan beras atau makanan pokok. Kalau kita mau mengambil pandangan Imam Hanafi yang membolehkan dengan mengganti uang, takarannya berbeda memang. Kalau Imam Hanafi itu dengan takaran 1 sok. 1 sok itu lebih kurang 3,25 kg. Jadi 3/4 kilo. Nah, artinya secara takaran berbeda. Kalau mungkin dirupiahkan, misalkan 2,5 kilo itu dalam satu kilonya misalkan 10.000, berarti 2,5 kilonya taruhlah 25.000, maka kalau dengan menggunakan pandangan Imam Hanafi dinaikkan berarti menjadi 3,5 kilo. Berarti kalau pandangan Imam yang 3 tadi yang tidak membolehkan artinya harus dengan makanan, nilainya 25.000. Kalau dengan pandangan Imam Hanafi berarti sekitar 32.500. Nah, artinya yang terpenting kita jangan talfik. Talfik itu apa? Tidak boleh menurut 3 imam, kita ikut pandangan Imam Hanafi, pakai uang aja kan boleh. Tapi ukurannya ikut ukuran 3 imam. Nah, ini yang nggak boleh.
sikap talfik itu sikap kita mengambil hukum cara yang mudah. Dari imam yang mana yang membolehkan? Karena kita pengennya pakai uang. Misalnya, ya kan? Begitu kita siapkan uang untuk membayar fidyah kita, takarannya ikut yang tidak membolehkan. Jangan seperti itu. Ya, silakan keluarkan, boleh. Karena ini dipandang dari sisi manfaatnya. Ya, karena boleh jadi ketika kita mengeluarkan fidyah kita dalam bentuk rupiah, misalkan taruhlah lebih mudahnya dalam 1 hari tidak berpuasa kita ambil 50.000 kali 30 hari 1,5 juta kita berikan. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk dirinya membeli makanan yang pokok, membeli lauk pauknya, bahan minumnya dan sebagainya. Itu mungkin nilainya bisa jadi lebih banyak sisi manfaatnya. Ketimbang kita berikan beras sampai 20 sekian kilo untuk seseorang yang mungkin kita berikan, sementara dia tidak punya makanan pendampingnya. Jadi silakan, boleh-boleh saja ya, akan tapi jangan talfik. Takaran dilebihkan. Bahkan sebaiknya ketika kita misalkan mengeluarkan fidyah, kalaupun takaran kita sekitar mungkin 35.000 atau 50.000, kita lebihkan. Tambahkan dengan sedekah kita. Fidyah itu kan keharusan, ya, sebagai pengganti daripada puasa yang kita tinggalkan. Kita bayarkan fidyahnya dan kemudian juga apa? Kita tambahkan sedekah. Insya Allah ini adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat hits yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaga kesehatan, imbangi berpuasa kita dengan juga berolahraga, dan kalau kita punya hutang, bayarkan fidyahnya, tunaikan fidyahnya dengan takaran yang sudah disampaikan tadi. Ya, kalau mau pakai uang silakan, tapi ikuti pandangan Imam Hanafi ya. Dan sampai ke sini juga para ulama yang terjadi perbedaan pandangan, tapi tidak sedikit juga yang membolehkan. Yang tidak boleh adalah kita punya utang kagak dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.